Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Francisca dengan NIM F1C31901, mata kuliah Proteksi Radiasi dan Dosimetri, Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Proteksi Radiasi dan Dosimetri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sumber-sumber radiasi di lingkungan bagi tubuh manusia. Yang pertama kali, saya akan menjelaskan apa itu radiasi. Jadi, radiasi adalah gelombang elektromagnetik yang partikel merupakan salah satu bentuk dari radiasi ionisasi yang memberikan manfaat yang cukup besar bagi dunia kesehatan karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya. Radiasi dapat diklasifikasi berdasarkan proses dari sumber-sumber dan bentuk radiasi. Berdasarkan dari proses terbentuknya sumber-sumber radiasi yang ada di lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu radiasi alam, dua radiasi buatan. Selanjutnya radiasi alam dan radiasi buatan. Untuk yang pertama, radiasi alam adalah radiasi yang berasal dari sinar kosmos, sinar gamma dari kulit bumi, peluru hantrium di udara, serta radionuklida yang ada dalam bahan makanan. Kemudian, radiasi buatan. Radiasi buatan adalah radiasi yang timbul karena atau berhubungan aktivitas manusia seperti penyinaran dengan sinar X di bidang medis, yaitu radiodiagnostik dan radioterapi. Radiasi diperoleh di pembangkit tenaga nuklir, radiasi di bidang industri, pertanian, kedokteran, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan bentuknya, radiasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu radiasi bukan pengion dan radiasi pengion. Radiasi bukan pengion adalah jenis radiasi yang apabila melewati bahan atau jaringan biologi tidak akan mengionkan bahan atau jaringan tersebut. Contohnya, cahaya matahari, gelombang TV, radio, radar, sinar inframerah, dan sinar ultraviolet. Yang kedua, radiasi pengion adalah jenis radiasi yang dapat mengionisasi atom-atom atau materi, membangkitkan partikel-partikel bermuatan listrik yang berlawanan. Radiasi pengion meliputi sinar kosmik, sinar X, sinar partikel alfa, partikel beta, gamma, neutron, dan lain-lain. Radiasi pengion dapat dibagi menjadi dua bagian menurut jenisnya, yaitu radiasi eksterna dan radiasi interna. Pada radiasi eksterna adalah radiasi yang terletak di luar tubuh pasien atau pasien mendapat pajanan radiasi dari luar tubuhnya yang dapat mengenai seluruh tubuh atau penyinaran total ataupun mengenai sebagian tubuh saja atau penyinaran parsial. Yang kedua, radiasi interna. Radiasi interna adalah sumber radiasi yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Sumber radiasi yang diperlukan adalah radioisotop non-toksik yang mempunyai waktu paruh pendek dan aktivitas rendah, misalnya TC99 atau L13. Radiasi interna kebanyakan untuk keperluan diagnos. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai radiodiagnostik. Radiodiagnostik dimaksudkan sebagai pemanfaat berkas radiasi eksterna atau pesawat sinar X yang digunakan untuk menghasilkan suatu gambar untuk tujuan mendiagnosa, memisahkan maupun mengevaluasi bagian suatu penyakit atau kondisi patologi, yaitu meliputi sinar X. Sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, dan sinar ultraviolet. Tetapi penting gelombang yang sangat pendek. Sinar X bersifat heterogen, panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 1/10.000 dari gelombang cahaya yang kelihatan sehingga dapat menembus benda-benda. Kemudian saya akan menjelaskan juga sifat fisik sinar X. Adapun sifat sinar X mempunyai beberapa sifat fisik, yaitu daya tembus, pertebaran, penyerapan, efek fotografik, pendarflor atau fluoresensi, ionisasi, dan efek biologik. Selanjutnya, radiasi nuklir. Radiasi nuklir banyak digunakan secara medis untuk mengobati dan mendiagnosis penyakit.
Namun, jika seseorang terlalu sering terpapar radiasi nuklir, maka dampaknya bisa berbahaya. Berbagai dampak yang bisa ditimbulkan dari paparan radiasi ini mulai dari keracunan, gangguan tumbuh kembang, kanker, hingga kematian. Dampak buruk radiasi nuklir bagi kesehatan tubuh yaitu 1. Hancurnya sel-sel tubuh, yang kedua dapat menyebabkan kanker, yang ketiga gangguan tubuh kembang anak, yang keempat kerusakan jaringan kulit. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.